Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak, Ibu, dosen serta teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul fungsi. Dalam video pembelajaran kali ini, kami akan menjelaskan beberapa poin penting yang berkaitan dengan materi tersebut. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya dan ada juga anggota kelompok saya yang bernama. Oke, mari kita lanjut ke definisi dan fungsi. Fungsi adalah suatu relasi yang memetakan setiap anggota domain ke daerah asal, ke tempat satu anggota pada kodomain, atau bisa disebut daerah kawan. Himpunan hasil pemetaan tersebut disebut dengan range, atau bisa disebut juga dengan daerah hasil. Cara menyajikan fungsi ada 3, yaitu himpunan pasangan berurutan, diagram panah, serta diagram Cartesius. Sekarang kita ke sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi ada 3, yaitu sifat injektif, surjektif, dan bijektif. Pertama, fungsi injektif, di mana setiap anggota domain harus memiliki hasil pemetaan yang berbeda. Jika ada 2 anggota domain yang berbeda, maka hasil pemetaannya juga harus berbeda. Tidak boleh ada 2 anggota domain yang menuju ke domain yang sama. Nah, pada contoh tersebut, angka 1, 2, dan 3 masing-masing memiliki pasangan yang berbeda, yaitu A, B, dan C. Karena tidak ada pasangan yang sama, maka fungsi tersebut merupakan fungsi injektif. Yang kedua yaitu fungsi surjektif, di mana setiap anggota kodomain harus mendapat pasangan dari domain. Tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak terhubung dengan anggota domain. Dengan kata lain, seluruh kodomain harus terpetakan. Nah, pada contoh tersebut, anggota kodomain yaitu A dan B sama-sama memiliki pasangan dari domain. Karena seluruh kodomain sudah terpetakan, maka fungsi tersebut merupakan fungsi surjektif. Yang ketiga, fungsi bijektif, di mana setiap anggota domain memiliki pasangan yang berbeda dan seluruh anggota kodomain juga memiliki pasangan. Dengan demikian, terjadi hubungan satu-satu antara domain dan kodomain. Pada contoh tersebut, setiap anggota domain memiliki pasangan yang berbeda dan seluruh anggota kodomain memiliki pasangan. Oleh karena itu, fungsi tersebut memenuhi sifat injektif dan surjektif, sehingga disebut fungsi bijektif. Selanjutnya, kita masuk ke dalam jenis-jenis fungsi. Dalam jenis-jenis fungsi, secara umum ada 9. Yang pertama, ada fungsi linear, kedua fungsi konstan, ketiga fungsi identitas, keempat fungsi kuadrat, kelima fungsi invers, keenam fungsi polinom, ketujuh fungsi rasional dan irasional, ke-8 fungsi pecahan, dan 9 fungsi genap dan ganjil. Fungsi linear memiliki pangkat tertinggi 1 dan grafiknya berupa garis lurus. Nilai A menentukan kemiringan garis, sedangkan B menentukan titik potong dengan sumbu Y. Selanjutnya ada fungsi konstan. Berapapun nilai X yang dimasukkan, hasil fungsi tidak berubah. Grafiknya berupa garis horizontal. Selanjutnya ada fungsi identitas. Setiap elemen domain dipetakan ke dalam dirinya sendiri, sehingga nilai input sama dengan nilai output. Nah, selanjutnya adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat memiliki pangkat tertinggi 2, dan grafiknya berbentuk parabola. Baik, selanjutnya adalah fungsi inverse.
Fungsi inverse digunakan untuk mengembalikan hasil fungsi ke nilai awalnya dan dilambangkan dengan f kuadrat min 1 x. Nah, berikutnya adalah fungsi polinom. Fungsi polinom merupakan bentuk umum yang mencakup fungsi konstan, linear, dan kuadrat. Baik, selanjutnya adalah fungsi rasional dan irasional. Fungsi rasional ditulis dalam bentuk pecahan dengan penyebut tidak boleh nol. Sedangkan fungsi irasional memiliki variabel yang berbeda di dalam akar atau berpangkat pecahan. Pecahan. Fungsi yang dinyatakan dalam bentuk pecahan, yaitu variabel dapat berada pada pembilang atau penyebut, tetapi tidak boleh bernilai nol. Fungsi genap dan ganjil. Fungsi genap yang memenuhi yaitu f dalam kurung min x sama dengan f dalam kurung x dan simetris terhadap sumbu y. Fungsi ganjil yang memenuhi f dalam kurung min x sama dengan min f dalam kurung x dan simetris terhadap titik asal yaitu 0,0. Komposisi fungsi. Fungsi komposisi adalah penggabungan dua fungsi atau lebih menjadi satu fungsi baru dengan memasukkan hasil suatu fungsi ke fungsi lainnya. Sifat-sifat komposisi dan fungsi. Tidak komutatif. F komposisi Gx tidak sama dengan G komposisi Fx, sehingga urutan fungsi memengaruhi hasil. Asosiatif. F komposisi G komposisi H sama dengan F komposisi G komposisi H, sehingga pengelompokan fungsi tidak mengubah hasil. Memiliki identitas. Jika Ix sama dengan X, maka F komposisi Ix sama dengan I komposisi Fx sama dengan Fx. Kesimpulan, fungsi adalah aturan yang menghubungkan setiap anggota domain dengan satu anggota kodomain. Fungsi memiliki berbagai jenis dengan karakteristik berbeda serta dapat digabungkan melalui komposisi fungsi untuk membentuk fungsi baru. Pemahaman fungsi menjadi dasar penting dalam matematika dan kalkulus. Sekian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan mengenai fungsi. Kami berharap materi yang telah kami jelaskan dapat menambah pemahaman dan wawasan bagi kita semua. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian maupun isi video pembelajaran ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Apabila terdapat pertanyaan, kami dengan senang hati akan mencoba menjawabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.